Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari kawasan Taman Sada Indah, Blok B nomor 1 Tiban Batam, Indonesia. 104,3 Sela FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ya, pendengar dimanapun berada, pada sore hari ini kita jumpa lagi di program tamu kita di setiap pekannya. Ya, insya Allah pada sore hari kita akan ngobrol dan juga akan mendengarkan suara merdu dari adik-adik kita Akapela Ikhwah Tangguh An-Nawawi. Ya, 1 jam mendatang. Dan begitu juga buat pendengar yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya, dan juga Tanjung Pinang yang lagi menyimak kita di sore hari. Mudah-mudahan silaturahim dengan adik-adik kita yang akan berbagi syair, ya, dalam syiar yang akan mereka senandungkan dalam lagu-lagu religi, pas betul dalam nuansa Ramadan kita di tahun 2022 ini, jadi 1443 Hijriah. Baik, kita akan coba ngobrol dengan Ustadz yang membimbing dari tim nasyid Akapela Ikhwah Tangguh An-Nawawi dan juga para personil yang sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan kita di studio Sela FM dia 1 jam mendatang. Baik, kita akan sapa dulu seluruh tamu kita di sore hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan inspirasi dan juga kesejukan, kemerduan suara dari tamu-tamu di sore ini. Baik, kita akan sapa dulu nih Ustadz yang menjadi leader atau ya imam mereka dalam kegiatan bersyair dan juga mungkin di pondok pesantren, begitu Ustadz ya. Baik, saya sapa dulu ada tamu-tamu yang hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah khair. Oke, ini kita baru jumpa pertama kali ya, belum pernah ketemu sebelumnya ya? Belum. Boleh Ustadz memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian ini sebetulnya ada diri dari pondok pesantren kah atau bagaimana Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita dari PPTQ Imam An-Nawawi. PPTQ ya. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam An-Nawawi yang berada di Jalan Pangandaran. Kebetulan kami membawa tim nasyid Al-Kapela, ya, terdiri dari 9 ikhwan. Namanya ini Ikhwan Tangguh An-Nawawi. Oke, berarti dari Taman Iren Ustadz ya. Oke, nama Ustadz sendiri tadi siapa Ustadz? Ustadz Mahdi. Ustadz Mahdi, baik. Oke, boleh dikenalkan nama-nama mereka siapa aja nih Ustadz? Mungkin di ujung boleh? Oke, dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Ramdhani. Khairi Ramdhani. Khairil. Sekarang di kelas berapa? Di kelas 9 SMP. 9 SMP di Pondok Pesantren An-Nawawi. Ini nama pesantren langsung ya? Oke, kemudian di sebelahnya siapa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi. Revaldi, baik. Di kelas berapa? Saat ini di kelas 9. 9. Oke, kemudian berikut yang di sebelah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Alfiansyah. Mukhlis ya, oke. Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Oke. Kemudian di sebelahnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Lagi. Saya kelas 9 SMP. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya Rafli. Rafli di kelas 9. Oke, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Jayadinata. Saya berada di kelas 8 SMP. Oke, panggilannya siapa? Arya. Oke, kelas 9 ya. Oke, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razik. Saya duduk di kelas 3 SMA. Abdul Razik, kelas 3 SMA. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abi Hasan. Saya duduk di kelas 8 SMP. 8 SMP. Nah, panggilan Said ya? Ya. Oke, di belakang ada satu lagi tadi, boleh dikenalin aja, mungkin yang di belakang. Oke, karena mungkin kapasitas kita juga agak over hari ini, jadi boleh diwakilkan saja dulu nih yang hadir ya untuk talkshow di sore ini. Baik, namanya siapa, di kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Khairi Putra. Nafal. Iya. Oke, kelas berapa tuh? Saya duduk di kelas 9. 9. Oke. Satu lagi belakang masih ada? Boleh diwakilin aja deh namanya biar ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kawan saya satu lagi, Haikal Faiz. Duduk di Haikal. kelas 9. Oke, Dipanggil baik. Haikal. Haikal. Baik, saya ke Ustadz Mahdi dulu deh ya. Oke. Bisa didengar Ustadz? Bisa. Oke, baik Ustadz. Ini untuk Pondok Pesantren An-Nawawi sendiri ini sudah berapa lama berdirinya di Kota Batam? Ya, Pondok Pesantren Imam An-Nawawi kurang lebih sekitar berdiri kurang lebih sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih, oke. Kurang lebih seperti itu. 2 tahun lebih, dan saat ini jumlah santri kita udah ada berapa nih? Kurang lebih sekitar jumlah santri kita seluruhnya kurang lebih sekitar 35-an 35 santri. Ini ikhwan saja semuanya? dengan akhwatnya. Akhwat 35, oke. Ini kalau karakter dari Pondok Pesantren An-Nawawi itu nih apa Ustadz Mahdi? Jadi sebetulnya memang Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam An-Nawawi ini memang dasar kita memang tahfiz Quran ya. Iya. Ya, tahfiz Quran. Cuman bagaimana kita mencetak kader yang betul-betul tahfiz Quran tapi yang mencintai sunnah Rasul. Iya, tahfiz Quran yang mencintai sunnah. Berarti ada yang tidak mencintai sunnah kah? Bukan. Maksudnya bukan begitu. Iya, bukan, maksudnya lebih kepada betul-betul mendalami ya, bukan mendalami keseharian ini dengan sunnah seperti itu. Oh, oke. Mungkin boleh mikrofonnya abang ini dipakai sama Ustadz aja ya, mungkin agak lebih. Oke Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Jadi ini lebih fokus kepada tahfiz Quran dan juga berbasiskan kepada sunnah Nabi setiap saat 24 jam begitu. Betul. Dan mereka memang full day atau boarding school memang ya? Pembelajaran diniyah dan pembelajaran umum ada. Ya, dan mereka nih istilahnya mondok di satu tempat begitu? Betul. Oke. Dan sekarang sudah 35 amanah begitu ya santri mulai dari SMP dan SMA. Betul. Oke. Ini seperti apa perjalanan 2 tahun ini dari semangat mereka belajar, kemudian menghafal Qur'annya, dan juga kecintaan mereka terhadap sunnah-sunnah. Karena mereka ini anak muda ya, anak SMP, mungkin juga berlatar belakang yang berbeda. Ini gimana Ustaz di dalamnya bisa menyesuaikan dengan visi dan misi dan karakter dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran An-Nawawi ini Ustaz? Ya, alhamdulillah selama 2 tahun ke depan ini banyak santri-santri kita ini mengikuti berbagai macam lomba. Oh, sudah mulai terlibat aktif begitu. Oke, di Kota Batam ya. Seperti mungkin lomba nasid sendiri ada, ya, kemudian lomba tahfiz Qur'annya juga ada. Oke, sudah mulai berpartisipasi ya Ustaz ya. Betul. Prestasi sudah ada yang dihasilkan dari anak didiknya? Alhamdulillah sudah. Ya, seperti Mukhlis ini sendiri ini. Iya. Ya, mungkin sudah berapa juz nggak? Kurang lebih sekitar 15. Sudah 15 juz, Masya Allah ya. Mukhlis sudah 15 juz. Oke. Salah satu kelebihannya ya. Dan Mukhlis saat ini kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Oke, mungkin punya target di kelas sampai setahun ke depan 30 juz Mukhlis ya. Insya Allah. Nah, kemudian mungkin kelebihan yang lain di antara yang ada di sini atau mungkin yang tidak diundang yang sudah mengharumkan nama pondok pesantren apa aja Ustaz? Ya,
Alhamdulillah banyak ya. Salah satunya ada pidato bahasa Arab Pidato juga, bahasa Arab, bahasa oke. Inggris seperti itu. Ya, ya baru antar pondok pesantren saja. Oke. Dan untuk lomba nasi sendiri ini sudah sering berkiprah di antar pondok pesantren juga begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah mendapat prestasi di level berapa nih Ustaz? Ya masih tahap SMP ya, seperti ya SMP. Cuman kalau kita ini personilnya memang campuran. Iya. Ya ada SMA juga seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kegiatan mereka sebetulnya dari pagi sampai malam, kemudian Sabtu Minggunya seperti apa? Mulai bisa sedikit kita berbagi dengan pendengar. Mana tahu nanti setelah ini mereka akan, wah ini seru juga nih pondok pesantren Tahfidzul Quran Nabawi yang memberikan nuansa yang berbeda mungkin dibanding dengan pondok-pondok yang lain di Kota Batam, Ustaz. Oke, mungkin ada yang menambahkan. Oke, mungkin mikrofonnya boleh kita alihkan dulu. Keseharian. Iya, kesehariannya ini kalau dari Khairul udah kelas 9 ya, atau kelas 3 SMP. Gimana aktivitas keseharian? Alhamdulillah sih, kesehariannya sih agak lumayan. Apa aja nih kegiatan pondok, kemudian kegiatan kurikulum nasional yang dijalankan? Dari Senin deh, kita mulai dari Senin dulu. Senin ya seperti biasa puasa. Dari jam 4 bangun sudah sholat tahajud. Iya. Terus sholat tahajud bareng. Terus itu setelah sholat tahajud ya seperti ada yang tidur, ada yang baca Al-Quran sambil menunggu sholat subuh. Oke, berarti programnya ada salah satu puasa sunnah Senin Kamis begitu ya. Itu ini diwajibkan atau dianjurkan? Kalau di pondok diwajibkan. Diwajibkan Senin Kamis. Kalau nggak puasa gimana? Ada ikopnya. Apa tuh biasanya ikopnya? Paling bersih-bersih semua pondok, seluruh pondok. Oke, dan ini mereka ikhlas ngerjain? Ikhlas. Oke, kemudian aktivitas kegiatan sekolah berhenti di pukul berapa? Aktivitas sekolah dimulai dari jam 7, jam 8 ya. Oke, sampai sore. Sampai sore, sampai jam 4 udah clear. Iya. Oke, sorenya setelah itu bebas begitu. Sore itu selesai sekolah. Jam 5 bersih-bersih, habis itu masuk ke aula lagi. Masuk ke musola. Musola, terus habis maghrib makan malam gitu ya. Iya. Oke, habis Isya ada program wajib. Habis Isya biasanya ada kajian. Kajian setiap Senin atau setiap malam? Setiap malam. Setiap malam dari Senin sampai Jumat ada kajian terus. Sekarang pun sampai malam Sabtu ada. Oh, berarti full ya habis Isya tuh kajian. Itu beragam topik gitu saat ya. Oke, terus mereka boleh istirahat di pukul berapa kalian? Pukul jam 9. 9 itu udah clear semua aktivitas pembelajaran. 9 sampai jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 4 ya dibangunin itu untuk sholat tahajud dulu. Iya. Oke, berarti kalau Khairul memang dari kelas 1 di sana atau gimana? Iya, dari kelas 1. Kelas 1 udah dari SMP ya. Dulu SD-nya SD ITK atau dari SD umum? SD negeri. SD negeri. Udah 3 tahun di sana, gimana hal-hal yang paling mengesankan baik bagi Khairul? Yang paling disenangin, yang paling ditunggu-tunggu kegiatannya? Yang paling senang itu kerja sama antar kawan-kawan aja. Ditunggu ya seperti kajian, apalagi nunggu-nunggu start itu udah. Oke, lebih senang belajar ya. Iya. Sabtu Minggu ada kegiatan ekskul yang seru diikutin? Ada. Apa tuh? Banyak. Banyak pilihannya. Oke, diantaranya ada tata boga, nasib, pencak silat, futsal, renang juga. Oke, berarti mereka sangat menikmati di sekolah gitu Ustaz ya. Oke. Kemudian dari para pengajar gimana Ustaz? Teknik pembelajaran, kan mereka ini lumayan juga mengasuh 35 santri dan itu juga tidak gampang ya. Betul. Dengan segala karakter mereka. Betul. Dan bagaimanapun orang tua ketika menyerahkan anaknya ke pondok tentu dengan beragam ekspektasi, harapan-harapan. Terus gimana tuh mengkombinkannya dengan visi dan misi dari pondok pesantren? Nah, untuk pengajar di pondok pesantren
tahfizul Quran Imam An-Nawawi sendiri yang pertama yang paling kami tekankan memang mempunyai karakter ikhlas dulu. Ikhlas yang pertama. Oke. Kenapa? Ketika para pengajar ini ikhlas untuk menyampaikan ilmunya kepada santri, maka santri akan ikhlas pula untuk menerimanya. Begitu. Ya, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat untuk santri. Karakter pertama ikhlas. Ya, seperti itu. Kedua, ya, yang kedua kurang lebih bagaimana sama-sama kita untuk memajukan pondok melalui visi misi pondok. Visi misi menyamakan visi dan misi. Oke. Satu tujuan, satu karakter ibarat. Ini kesulitan nggak Ustadz mengajak teman-teman para pengajar untuk menyamakan visi dan misi? Ya, sebetulnya ada susahnya, ada nggak susahnya juga gitu kan. Oke. Dan sejauh ini masih bisa kita mensinergikan dari semua potensi yang ada Ustadz ya. Betul. Baik Ustadz, kita akan coba dengar nih persiapan lagu berapa nih? Dua. Oke, boleh kita dengar yang pertama dulu. Oke. Yang pertama judulnya apa nih? Oke, mungkin yang di belakang ada yang mau diajak masuk, silakan. Kita akan coba dengar dari suara-suara merdu Akapela Ikhwan ya, Tangguh An-Nawawi ya, Pondok Tahfizul Quran. Oke, silakan kita coba dengar. Oke, ini bisa dipakai. Sendiri aja kalau nggak bisa. Ini gak dulu. Iya. Kita semua syukur penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku aturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku aturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntunan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Indah alam ini.
Syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku aturkan hanya kepadamu Tuhan ya Ilahi Rabbi. Tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Pararabap, yeah. Pararabap, yeah. Iya, alhamdulillah luar biasa. Ya, kita tampilkan satu lagu pagi yang cerah ya. Lagu lawas dari Senada yang udah dibawain oleh adik kita dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran An-Nawawi Kota Batam yang beralamat di Taman Iren ya. Oke, alhamdulillah. Baik, tadi ada salah satu di antara santri yang udah hafiz 15 juz. Oke, mungkin kita boleh dengarkan beberapa lantunan ayat karena memang kita juga lagi nuansa Ramadan. Oke, untuk Mukhlis boleh membacakan ayat mana yang mau dicoba. Mungkin pakai mikrofon yang ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah. Ini di juz berapa tadi tuh? Juz 3. Juz 3. Oke, mungkin di sini ada lagi yang berbakat pidato, barangkali Ustadz Mahdi atau mungkin bakat apa nih yang ada di sini bisa kita explore. Tadi nasyid sudah, kemudian ada yang hafiz juga, atau mungkin ada yang menyambung tahfiz Qur'annya, atau mungkin ada bakat yang lain nih. Karena memang yang namanya anak-anak perlu kita explore semua potensinya, Ustadz Mahdi. Siapa nih yang mau melanjut? Boleh. Mungkin bisa ganti dulu sama Mukhlis duduknya. Alhamdulillah. Oke, ternyata memang kita perlu menggali ya berbagai potensi dari peserta didik ya, atau santriwan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran An-Nawawi Kota Batam yang beralamat di Taman Iren. Oke, ini namanya tadi siapa, Bang? Haikal Faiz. Haikal. Oke, Haikal berbakat di pidato bahasa Arab ya. Udah pernah lomba belum, Haikal? Udah tingkat apa? Tingkat Batam? Atau tingkat pondok? Oke, silakan Haikal. Haikal saat ini di kelas 9 ya. Kelas 9 SMP. Silakan Haikal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Ustad Muhammad Mahdi Abdullah. Al-Mukarram Asatid Al-Ustazah. Ayal hadirun al-kiram kuntum mahbubin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab walakal jannah. Awalan hayabina naskuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran yakni nikmatal iman wal islam wa kadzalika nikmatas siha wal afiyah hatta nastati'a an najtami'a wa nahtafila fi hadzal makanil mubarak wa ma sa'urnal an salatan wa salaman daiman ila habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ila nuril hidayah. Ayol hadirun al-kiram kuntum mahbubin. Syukran kasiran ila raisil jalasa alladzi qad a'tani waqtan kalimatan an atakallama amamakum jami'an. Fi hadhil fursata samina kumtu huna uridu an natakallama anil mawdu'. Bila idzafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal udah ngebawakan pidato besar. Tadi judulnya apa? Tadi masih mukadimah belum ada isinya. Oh panjang. Tadi opening aja ya. Oke, siapa lagi nih yang berbakat di sini? Mungkin pidato bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris atau mungkin yang lain nih. Ustadz Mahdi. Ada lagi yang pengen unjuk kebolehan. Kalau Khairul bakatnya di mana Khairul? Non akademis futsal kali ya. Ada lagi Ustadz yang ingin menampilkan bahasa Indonesia. Boleh? Ini abang siapa tadi namanya? Muhammad Rafli. Muhammad Rafli di kelas 9 juga ya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga kita bisa hadir di acara hari ini. Dan tidak lupa marilah kita panjatkan rasa kita aturkan kali junjungan Nabi Muhammad, Nabi Agung yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang hingga saat ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin berpidato singkat tentang dilarang berbuat kikir atau pelit terhadap sesama muslim. Kikir atau bisa disebut juga dengan pelit akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karena kikir tersebut akan membuat kita hidup tak nyaman. Pada suatu hari ada sebuah suami istri yang sedang menyantap makan siangnya. Pada hari tersebut datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Dan pengemis tersebut meminta makan kepada kedua suami istri tersebut. Lalu si suami tersebut tidak memberi makan kepada pengemis tersebut karena terlalu berhasrat kepada ayam bakar tersebut. Lalu tidak beberapa lama kemudian suami istri tersebut pun akhirnya cerai dan mereka pun berdua berpisah dengan anaknya dan hartanya pun tidak tahu kemana lagi, sudah hilang tak kemana. Tidak beberapa kemudian
si istri dari mantan suaminya tersebut menikah lagi dengan seorang suami yang baru. Pada suatu hari, mantan suami tersebut sudah miskin dan mengemis kepada rumah suami istri tersebut. Dia tidak tahu bahwa bahwa istrinya itu berada di rumah tersebut. Lalu dia meminta makan kepada suaminya. Saat itu mereka sedang menyantap ayam goreng berdua. Lalu mantan suami tersebut mengetuk pintu rumahnya. Lalu istri tersebut pun membuka pintunya dan terkejut melihat suaminya. Lalu tidak beberapa lama kemudian si istri tersebut pun masuk ke dalam dan menceritakan hal ihwal di balik mereka berdua. Lalu si suaminya tersebut memberikan ayam goreng tersebut kepada sang pengemis. Lalu sang pengemis tersebut berkata, "Saya menyesal karena terlalu kikir kepada kaum muslim yang lainnya dan tidak mau memberi sedikit pun makanan atau harta dari saya." Dapat kita simpulkan dari cerita tersebut, yang pertama, kita sebagai umat muslim tidak boleh pelit terhadap sesama muslim karena akan membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kikir tersebut akan berdampak buruk kepada kita dan tidak membuat kita hidup senang. Cukup sekian pidato singkat saya pada hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Abang, siapa tadi namanya? Abang Rafli. Oke. Kalau Revaldi hobinya apa, Revaldi? Hobi saya di Olahraga. Olahraga. Yang ini yang belum tadi hobinya apa aja? Sebutin aja dari sini. Rivaldi ini hobinya apa tadi? Yang sebelah situ namanya Said. Dia hobinya dan akademi juga. Oke, futsal juga. Oke, sebelahnya Raji. Itu hobi makan ya. Dia hobinya di akademi. Akademik. Oke, suka tidur juga gak tuh? Oke, sebelahnya? Kalau ini namanya Arya sebenarnya. Akademis juga, juara kelas nih ceritanya. Di tiga akademi besar. bisa, di non akademi bisa juga. Oke, di juara berapa kemarin di kelas? Juara 2 deh. Oke, juara satunya siapa? Perempuan. Oke, sebelahnya tadi udah di bahasa Arab ya? Bukan? Yang sebelah sini Terus ya, Noval. Noval hobinya apa? Hobinya di non akademi juga. Apa tuh? Lari-lari maraton tiap pagi. Seperti silat. Oke, bukan Futsal bersilat juga. Bukan bersilat lidah ya. Oke, yang tadi udah unjuk kebolehan di bahasa Arab ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ustadz Mahdi lagi. Oke, kita ngobrol sedikit sama Mahdi, masih ada durasi. Kita sedikit membicarakan sebetulnya potensi dari anak-anak pesantren dari Pondok An-Nawawi. Oke, Ustadz, sebetulnya untuk pengembangan diri bagi anak-anak ini di hari apa sih yang mereka disiapkan? Karena semuanya pada semangat nih belajar baik akademis ataupun non akademis, Mahdi. Iya. Untuk anak-anak sendiri, pengembangan diri itu biasanya di hari Sabtu. Sabtu dari pagi udah mulai ya. Sudah mulai. Sampai pukul sampai sore. Sampai sore, sampai jam asar begitu. Betul, sampai pada asar. Oke, mereka sudah punya coachnya masing-masing ya? Ya, yang nasid gitu kan, terus kemudian silat gitu kan, kemudian yang futsal seperti itu. Ya. Dan itu ruangan cukup memadai untuk semua tempat ya bagi mereka. Walaupun terbatas, ya, tapi cukup memadai. Oke, kemudian mereka kalau belajar akademis, semuanya gimana semangat mereka menuntut ilmu di luar ekskul ini, Ustadz Mahdi? Ya,
Masya Allah ya, kalau untuk akademi sendiri ndak kalah sebenarnya ya. Seperti tahfiz tadi sudah kita lihat bersama-sama kan. Kemudian pidato bahasa Arab itu kan masuknya kan ke pembelajaran diniyah. Ya, dirosah al-lughat al-arabiyah. Kan bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini sudah lumayan bisa bersaing lah dengan pondok-pondok yang lain. Oke, sama ini sebagai Raisul Madrasah ya, sebagai kepala sekolah sekalian. Oke, juga mengajar di kelas atau cukup di leadershipnya aja? Mengajar juga. Di program studi apa tuh? Program Al-Quran. Al-Quran, oke baik. Kalau boleh tahu nih, kita beralih ke yang pertama lagi, Khairul. Khairul ini nanti mau jadi apa sebetulnya? Khairi ya, oke, Khairi. Boleh kita bicara masa depan dulu, cita-cita mereka mau jadi apa gitu. Kalau ya Khairi mau jadi apa nanti? Jadi, impiannya mau jadi apa? Impian sih mau jadi pasukan elit. Pasukan elit apa? Elit politik Negara. Elit negara. Suka dengan berita-berita politik di Indonesia gitu? Pasukan tentara, jadi tentara. Pasus. Oh, Kopassus maunya, bukan bicara politik ya? Bukan. Oke, mau angkatan apa? Angkatan darat, laut, udara, angin? Angkatan laut. Laut ya. Kalau Revaldi mau jadi apa nanti? Sama juga sih sebenarnya. Saya juga pengen jadi tentara angkatan laut. Angkatan laut. Kalau Rafli? Mukhlis. Oh, yang ketiga Mukhlis. Oke, sorry. Mukhlis mau jadi apa? Kalau saya ingin menjadi menteri agama. Jadi menteri, alhamdulillah bagus ya. Punya impian tuh harus tinggi-tinggi, berarti nanti betul-betul jadi kenyataan. Terus kita lanjut, Rafli mau jadi apa Rafli? Mungkin bisa mikrofon yang itu ya, Mas Rafli ya. Menjadi pengusaha yang sukses, bisa membahagiakan kedua orang tua. Iya, umum banget. Pengusaha apa? Pengusaha kerupuk, sanjay. Semuanya nggak tahu. Udah mulai bisnis dari sekarang apa belum? Mulai jualan-jualan apa? Belum. Tapi pengen jadi pengusaha. Ya. Oke. Kalau si Rafli udah ya. Arya mau jadi apa Arya? Oke, mungkin boleh mikrofon putihnya digunakan. Coba dulu ya. Arya cita-citanya mau jadi apa Arya? Jadi polisi. Oke, Abdul Razi mau jadi apa Abdul Razi? Bea cukai. Pengen berarti masuk stan nanti ya. Oke, pengen di sana betul. Udah ada keluarga yang memang kerja di situ? Enggak ada, tapi pengen aja. Kalau si Sandi ya siapa? Said ya, Said. Solo saya ingin jadi pilot. Pilot? Oke, mau terbang kemana? Mau ke Arab atau mau ke Turki atau mau ke Eropa? Arab. Oh, mau jadi pilot, amin. Kemudian kalau Naufal mau jadi apa? Niatnya ini mau jadi apa? Nahkoda. Nahkoda apa? Nahkoda rumah tangga. Oke, kapal maksudnya ya. Oke, kalau Haikal mau jadi apa Haikal? Mau jadi bea cukai juga. Oh, bekerja di bea cukai. Oke, luar biasa nih, sudah punya impian semua ya. Optimis gak itu terjadi atau gimana? Insya Allah. Usahanya sekarang apa dulu nih, belajar yang sungguh-sungguh ya. Baik, kita masih punya satu lagu terakhir nih Ustadz ya. Oke, apa nih judulnya? Boleh kita preparing dulu. Apa? Wali Songo. Oke, Wali Band ya. Oke, silakan. Cik. Saudara tiga. Satu. Ting triling ting 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 triling ting 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 triling ting 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 ting. Ayo kita semua anak manusia yang tak luput dari dosa. Tak ada satupun yang hidup sempurna karena status kita hamba yang
maha sempurna. Ya Allah Ta'ala, karena status Allah Tuhan kita. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ampuni semua dosa-dosaku, dosa ibu dan bapakku, dan dosa-dosa semua hamba-Mu. Astaghfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat, hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat, hidup cuma akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Du 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 du. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bang 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 bang, beli bawang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Banyak harta ngapain kalau nggak berkah pikirin. Oh, punya harta nggak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Hidup indah bila mencari berkah. Alif bata sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Qada zaro zai sin sin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Qada zaro zai sin sin, masuk surga yuk bilang amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, barakallah ya. Luar biasa semangatnya. Dalam satu lagu dapat satu album ya. Potongan-potongan lagunya Wali. Oke Ustaz, luar biasa nih bakat anak-anak. Jadi mereka terasah juga di bidang seni, kemudian di bidang olahraga, kemudian akademis. Dan ini memang menjadi harapan dan juga tujuan juga dari pihak sekolah begitu Ustaz ya, agar mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki selama 3 tahun atau 6 tahun di pondok pesantren begitu. Benar Ustaz ya? Betul. Oke, mungkin pakai ini lebih clearly dia. Baik Ustaz, sebelum kita close ada mungkin yang mau disampaikan kepada pendengar kita, termasuk juga mungkin buat anak-anak muda ya yang saat ini juga lagi berpuasa. Mungkin ada pesan khusus ya Ustaz, tausiah mungkin ada ingin diberikan kepada pendengar kita nih yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya, dan juga Tanjung Pinang yang lagi dengar yang terkait dengan puasa, mungkin boleh sedikit diberikan motivasi dan juga pahala-pahala apa aja sih Ustaz yang akan kita dapatkan selama berpuasa di tahun ini Ustaz? Sepertinya lebih kepada pendaftaran. Oh, informasi tentang sekolah begitu. Oke. Sepertinya ini akan disampaikan oleh
ananda kita Mukhlis. Mukhlis, oke. Dan nanti boleh Ustadz sedikit ini ya closing tentang kultum mungkin beberapa menit gitu Ustadz ya sebelum kita closing. Silakan, ada informasi seputar sekolah dulu nih. Pondok Pesantren Tahfizul Quran An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah dibuka pendaftaran santri baru putra atau putri ikhwan atau akhwat Ponpes Tahfizul Quran Imam An-Nawawi tahun ajaran 2022 atau 2023. Ponpes Tahfizul Quran Imam An-Nawawi adalah salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya dengan pemahaman para salafus salih. Jenjang pendidikan atau program khusus ialah yang pertama, SMP Quran, pendidikan SMP dengan dasar tahfizul Quran. Yang kedua, SMA Quran, pendidikan SMA dengan dasar tahfizul Quran. Program unggulan kami ialah yang pertama tahfizul Quran, yang kedua kitab ulama salaf berbahasa Arab, yang ketiga bahasa asing yaitu bahasa Arab dan Inggris, yang keenam iptek atau komputer jaringan. Sistem kegiatan belajar mengajar, yang pertama tahfizul Quran, yang kedua diniyah atau kepondokan, yang ketiga mata pelajaran umum. Tenaga pengajar ialah lulusan terbaik universitas luar dan dalam negeri. Program ekstrakurikuler kami, yang pertama memanah, yang kedua tata boga, yang ketiga futsal, yang keempat pencak silat, yang kelima nasyid, yang keenam outbound, yang ke-7 jurnalis. Syarat pendaftaran: 1. Membeli formulir pendaftaran, yang kedua mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran, yang ketiga penyerahan berkas persyaratan pendaftaran dengan lengkap, yang ke-5 menyerahkan bukti lulus tes masuk, wawancara lisan dan tulis, yang ke-6 piagam lomba atau prestasi boleh disertakan. Materi tes masuk ialah 1. Wawancara, yang kedua membaca Al-Quran dan hafalan surah pendek, yang ketiga pengetahuan dasar agama dan umum. Berkas persyaratan pendaftaran: menyerahkan bukti lulus seleksi masuk, berkas persyaratan pendaftaran, administrasi pendaftaran tes masuk. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap, menyerahkan pas foto terbaru, untuk ikhwan berpeci putih atau hitam, untuk akhwat berjilbab putih atau hitam, latar belakang merah, ukuran 2x3 2 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar. Menyerahkan fotokopi KTP orang tua 2 lembar, menyerahkan fotokopi KK 2 lembar, menyerahkan pas foto orang tua atau wali santri yang bersangkutan ukuran 2x3, menyerahkan fotokopi akte kelahiran 2 lembar, menyerahkan fotokopi ijazah terakhir SKHU yang dilegalisir 2 lembar, menyerahkan fotokopi ijazah sertifikat tanda lulus munakosah 2 lembar, menyerahkan fotokopi raport semester akhir, menyerahkan fotokopi sertifikat vaksin COVID-19, mengisi surat pernyataan bermaterai, bersedia mengikuti dan mentaati seluruh peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam An-Nawawi. Info lanjut ialah biaya administrasi dan lain-lainnya hubungi 087897309334. Alamat Taman Iren RT 1 RW 14 Tiban Baru Sekupang Batam Kepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah informasi tentang sekolah yang akan sudah dibuka tentunya Ustaz ya. Sudah dibuka, tinggal lagi nanti menunggu para santri. Mudah-mudahan dengan yang mendengar pada sore hari ini mendapatkan info yang lengkap begitu ya tentang pondok pesantren. Tadi ada beberapa visi dan misi dan juga keunggulan, di antaranya adalah tahfizul Quran, kemudian juga mempelajari kitab salaf, dan juga mampu berbahasa Inggris dan Arab, dan juga penguasaan IT dan juga beberapa ekskul yang sudah berkembang sejauh ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup silakan mungkin ada sedikit tausiah yang bisa kita dengar nih. Kebetulan beliau juga seorang kepala sekolah ya di pondok pesantren. Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah untuk dapat menyelesaikan puasa kita sampai maghrib
Ya, pesan singkat ya mungkin ya, karena terbatas mungkin waktunya ini. Ya, pesan singkat dari saya ya, untuk semuanya ya, para pendengar setia ya, di bulan Ramadan ini tentunya perbanyaklah doa ya, perbanyak doa. Kenapa? Karena banyak doa-doa, waktu-waktu doa mustajab di saat bulan Ramadan ini ya. Waktu-waktu terkabulnya doa seperti apa? Seperti saat sebelum berbuka puasa ya, sebelum berbuka puasa ya, karena ada hadisnya ya, seperti ini, 3 orang yang dosanya tidak ditolak, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa, ketiga orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah ya. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bagaimana kita bisa berdoa apa saja. Allah sudah berjanji kepada kita, ud'uni fa'astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi Allah ini udah berjanji. Bahkan kalau kita nggak minta, Allah itu marah sama kita gitu ya. Jadi kita disuruh minta sama Allah. Sombong sekali kita, siapa kita gitu loh, sehingga kita tidak meminta kepada Allah. Maka di bulan yang penuh berkah ini kita minta sama Allah ya, apapun mungkin ya Allah, turunkanlah harga minyak misalkan, seperti itu ya kan, yang lagi hot-hotnya sekarang ya Pak ya, seperti itu. Kira-kira pasti Allah mendengar kita, Allah akan mengijabah kita. Sama seperti halnya di pondok, Ana selalu menekankan kepada santri-santri, minta kepada Allah ya, bagaimana caranya supaya bisa menghafal dengan baik, bagaimana caranya untuk nanti setelah tamat dari PPTQ Imam An-Nawawi ini mendapatkan beasiswa ya. Karena memang sejatinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam An-Nawawi sendiri memang visi misinya salah satunya adalah bagaimana santri ini dapat melanjutkan sekolah setelah SMA ini dengan berbeasiswa, seperti itu. Jadi kembali lagi minta kepada Allah ya, itu salah satunya. Kemudian pada saat waktu sahur ya, karena Allah juga berjanji ya, akan mengabulkan doa pada saat waktu sepertiga malam, karena Allah turun ke langit dunia, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk minta apapun kerisauan hati kita, apapun yang kita inginkan gitu, kita minta sama Allah. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kurang lebih seperti itu mungkin sekelumit nasihat ataupun tausiah mungkin dari saya ya, untuk diri saya sendiri maupun untuk para pendengar setia dan para santri-santri. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz, ilmu yang bisa kita amalkan sepanjang waktu begitu ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Tadi ada 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah, diantaranya pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa, dan juga orang yang terzolimi, itu akan Allah langsung kabulkan. Dan jadi ini sebuah tiket, golden ticket ya bagi kita, dimanfaatkan. Apalagi di saat ini berlimpahnya pahala yang kita dapatkan dari berbagai kebaikan ya, mungkin bersedekah, kemudian sholat sunnah ya, dan juga tilawah Quran dan yang lain-lain. Luar biasa Ustadz, ilmu yang sudah kita dapatkan pada sore hari, dan juga mendengar kemerduan suara dari adik-adik ini luar biasa. Dan tadi sudah banyak harapan, impian, ada yang pengen bekerja di bea cukai, ada yang di angkatan laut ya, kemudian juga ada yang lanjut ke jadi pengusaha dan lain. Semoga Allah kabulkan, itu juga sebuah doa Ustadz ya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi ya, kalau nanti kalian udah sukses datang ke sini, ternyata doanya Allah ijabah, apalagi di bulan Ramadan begitu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan informasi yang sudah kita dapatkan dari PPTQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nawawi yang beralamat di Taman Iren, Sekupang begitu ya. Dan sehat selalu Ustadz,
ya, masih banyak amanah ya. Saat ini mungkin 35 orang, nanti akan menjadi 350 orang begitu ya harapannya, karena akan banyak orang-orang baik. Dan apabila 35 ini jadi orang semua dengan kompetensi dan akhlak mulia, akan sangat bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa begitu Ustaz ya. Baik, terima kasih buat Khairi ya yang sudah datang ke sini. Kemudian dari Valdi ada Mukhlis, Rafli, Arya, Abdul Rozi, kemudian ada Said, Naufal, dan juga Haikal. Dan salam buat semuanya, semoga sukses dan tetap semangat belajar, karena ilmu itu sangat penting ya. Sebelum kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yang paling pertama adalah pengetahuan itu sangat utama gitu Ustaz ya. Kemudian akhlakul karimah, kemudian sikap yang baik, dan juga kita bisa bersosialisasi dimanapun berada nanti. Dan jadikan bekal selama di pondok pesantren menjadi akhlak kalian, karakter yang positif dimanapun nanti kalian bekerja gitu Ustaz ya. Harapan kita semua. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khair. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.